menurut gue nih lingkungan yang sebelumnya nggak pernah gue dapetin gitu. Di SMP, di SMA, walaupun gue tahu teman-teman gue pinter, gue tahu kayak teman-teman pinter, tapi di sini tuh kayak a whole new level gitu menurut gue. Orang di akhir-akhir semester 2 gue tuh ngerasa kayak apa ya, capek gitu loh. Capek dalam artian kayak gue ngerasa ini tuh bukan kehidupan kuliah yang gue bayangkan. Gue masuk UI, gue harus milih satu gitu, antara jadi pro player atau bagus di UI. Gue mikirnya gitu awalnya. Halo, selamat datang di Halftime. Hal-hal fantastis tentang olahraga biru merah. Podcast yang bikin kamu olahraga terus. Selamat mendengarkan ya. Halo Halfmates, akhirnya setelah hampir 2 bulan Halftime Podcast muncul lagi nih. Nah, kalau kemarin kalian ditemenin sama Rehan sama Dion, kalau kali ini gue yang nemenin. Kenalin, nama gue Fadil dari Ilkom Kronos. Nah, saat ini gue nggak sendirian doang, gue ditemenin sama teman gue David. Halo Halfmates, kenalin nih gue David dari SI Kronos juga. Dan hari ini gue bakal jadi host nemenin Fadil. Nah, jadi sebenarnya di episode kali ini tuh kita mau bahas apa sih, Dil? Nah, kita episode ini tuh bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih, yaitu from programmer to pro player. Kita udah kedatangan narasumber yang pas banget nih sama topik podcast ini. Wah, siapa tuh kira-kira ya? Kita langsung aja boleh nih. Kak Raffi boleh langsung kenalan nggak? Oke, halo semuanya. Halo, nama gue Muhammad Raffi Diandra. Gue biasa dipanggil Raffi. Gue itu pernah di Kuanta 2018, program yang internasional Computer Science, dan gue itu keluar dari UI di tahun 2019an gitu. Jadi ya pernah pengalamannya mungkin sama kalian-kalian yang pernah di Pacil di Fasilkom. Dan di sini gue pengen cerita-cerita sih kayak gimana kayak dulu pas gue di Fasilkom, gimana kayak dari judulnya kan kayak programmer to pro player gitu. Jadi ntar gue bakal cerita-cerita gitu. Mantap banget Kak, gue jadi makin bersemangat buat nanya-nanyain dulu nih Kak. Oke, paling pertama nih gue nanyain kabar dulu, sama sekarang lagi sibuk apa sih? Alhamdulillah kabar baik, sehat, mudah-mudahan kalian juga sehat semua. Kita tahu kan sekarang kan kayak lagi benar-benar hektik banget kan, nggak di Indo, nggak di sekarang gue di Malaysia pun lagi hektik banget, COVID, untuk dapat vaksin segala macam. Jadi ya kita trying our best lah ya buat kayak do our part, kita stay at home, kita dapat vaksin apa segala macam, jangan keluar-keluar. Dan kalau lagi sibuk apa sekarang sih nggak ada ya, gue kuliah tetap jalan, tapi walaupun online. Gue di Malaysia tapi tetap online karena kampus nggak boleh buka juga sama government. Terus sibuk paling ya itu, gue kan lagi di ProSin sekarang di Valorant, gue main di XCN, latihan, turnamen, mulai itu dari yang langsung dari rakyatnya, dari VCT atau kayak turni komunitas. Jadi itu aja sih, paling tiap hari gue cuman kayak kelas pagi, terus sorenya tuh gue latihan, terus kalau ada kelas lagi baru kelas lagi, terus malamnya baru misalkan santai atau gimana. Jadi kesibukannya sekarang bisa dibilang meliputi game aja sih, karena kuliah juga karena online kan ya, kalian juga pada tahu mungkin kayak kuliah online tuh kayak gak mengambil waktu kalian kalau dibandingkan offline. Jadi paling itu aja sih kesibukannya, nggak ada yang hal lain kayaknya gitu. Oke. Banyak tuh kayak kuliah sama jadi pro player ya? Iya, banyak sih sebenarnya ininya, kayak tantangannya juga gitu. Oke. Kalau sekarang di Malaysia kuliahnya di mana tuh? Apa jurusannya masih IT juga atau masih jurusannya masih IT. Jadi gue sekarang di UCSI University di daerah Kuala Lumpur, tepatnya di Ceras. Nah, di sini tuh gue ngambil Business Information System, IT tapi kayak mungkin mirip SI kali ya, nggak kayak Ilkom. Jadi kayak ada bisnisnya, ada IT-nya juga. Dan di sini gue di tahun yang kedua, gue masuk di 2020. Sekarang kan 2021 udah pertengahan. Gue di semester, kalau di Indo tuh kayak semester berapa gue sekarang ya? Masuk semester 4 lah kayaknya. Kalau di kalender Indo. Jadi kayak di sini bedanya, gue di universitas gue itu ada 3 semester per tahun. Sekarang itu gue di semester ke-5. Karena kan 2020 3 semester, 2021 3 semester, gue udah ngelewatin 5 semester di sini. Tapi kalau di kalender Indo istilahnya gue baru masuk ke semester ke-4 kalau di kurikulum Indo. Jadi mirip-mirip sih, IT juga. Tapi ntar gue bakal kasih tau kenapa kayak gue ngambil ini, kenapa gue kayak gak stay di UI apa segala macam. Ntar gue bakal ceritain. Jadi gitu. Sekarang keluarnya gue di sini.
Oke, mantap. Berarti udah cukup lama ya berarti di Malaysianya. Ya, lumayan 1,5 Boleh tahun. dong Kak, cerita di masa lalu gimana sih kehidupan di Fasilkom mungkin? Oke, kehidupan di Fasilkom ya. Dulu sebenarnya gue jujur nih, gue pengen cerita kayak Fasilkom tuh benar mimpi gue banget sih. Kayak orang tua gue pengen banget gue masuk UI, gue juga pengen banget masuk UI. Kebetulan bokap gue specifically dia mantan alumni UI, alumni RC dulu kan, jadi dia pengen banget kayak anaknya masuk UI gitu. Kebetulan gue anak pertama. Terus ya udah gue bilang ke orang tua gue bilang ke gue kalau gimana pun caranya coba aja cara masuk ya, mulai dari undangan, tes SIMAK, SBM, kalau masuk SNM bagus, kalau misalkan gak apa-apa kan masih ada cara lain gitu. Jadi mungkin gue ceritain dulu gimana cara gue masuk kali ya ke Fasilkom ya. Jadi dulu gue waktu SMA tuh sebenarnya gue gak yang gak yang brilian lah. Jadi gue dari SMA Lesko Kebayoran, gue dari SMA Lesko Kebayoran, gue itu masuk ke Fasilkom itu lewat jalur talent scouting yang undangan tapi yang internasional, talent scouting gue. Nah, gue dari SMA itu sebenarnya gue bukan yang brilian banget. Gue dari 150 gue bisa dibilang peringkat berapa ya? 80 ke 70 ke 80 lah gitu. 70 ke 80. Jadi biasa itu belum di tengah banget kan. Nah, mulai waktu itu periode masuk untuk daftar undangan SNM. Gue nggak dapet slot karena gue di atas sedikit dari kayak slot SNM gitu. Ya udah, jadi gue lewatin SNM. Di PPKB gue coba itu karena gue mau masuk di SI. Gue coba di SI kan, tapi gue tahu kalau kalian juga pasti pernah lewatin kayak fase ini, dimana kalau di sekolah kalian, kalau misalkan kalian tahu di ranking atas kalian ada yang mau jurusan yang sama, kalian pasti kegeser kan gitu. Jadi gue waktu itu mikir, di atas gue ada beberapa nih yang SI nih, jadi gue nggak terlalu put high hopes juga, karena gue waktu itu tahu salah satu cara yang paling mungkin gue masuk Fasilkom adalah dengan lewat SBM atau SIMAK, karena gue tahu nilai gue juga sebenarnya kayak biasa aja gitu. Jadi gue coba berhadiah PPKB, masuk daftar SI. Terus gue baru tahu tentang talent scouting ini, kelas internasional. Gue diceritain guru BK gue gini. Terus gue bilang menarik nih, tapi gue tahu kayak halangan, maksudnya kayak istilahnya challenge lah. Ada biaya kan, ada kayak barrier language, terus kayak ada program yang nggak kayak biasanya gitu. Jadi langsung gue cari tahu. Gue konsultasi ke orang tua, gue bilang kayak boleh nggak daftar kayak gini, kayak tapi kayak ada minusnya juga, kayak biayanya mungkin lebih mahal, terus kayak nanti ke luar negeri apa semacam. Terus mereka balik lagi kayak yang tadi gue bilang, mereka ngedukung gue gimana pun caranya gue buat masuk Fasilkom, buat masuk Facil gitu. Terus akhirnya gue coba daftar tuh, tapi guru BK gue udah ingetin waktu itu, Vi, tapi inget ya kalau yang maksudnya yang gue daftar di talent scouting ini jurusannya beda sama yang PPKB, karena PPKB gue daftarnya SI kan, sementara yang internasional ini gue daftarnya di cuma ada kan computer science yang dulu waktu zaman gue. Kalau sekarang gue ada nggak sih? Nggak ada ya? Enggak, tetap computer science doang kan. Ya, jadi guru gue bilang ini cuma computer science dan kamu maunya di PPKB itu SI loh, ini dua jurusan yang berbeda gitu. Dan waktu itu ya gue masih pikirannya ke satu doang, gimana caranya masuk Fasilkom. Gue bilang iya gitu loh. Terus gue bilang kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah jadinya udah mulai muncullah di tanggal 23 April kalau salah, 23 April 2018 itu pengumuman PPKB sama talent scouting. Itu gue inget banget, gue lagi intern lagi sama teman-teman gue, terus kayak ada pengumuman yang tadinya harusnya dari jam 6 sore dicepetin jadi jam 3. Terus kita lagi bareng-bareng itu, gue awalnya nggak berharap sama sekali karena gue ngerasa banyak di atas gue yang nilainya bagus dan pasti kuota yang diambil pun cuma 1 atau 2 orang gitu loh. Jadi gue ngerasa chance gue dikit lah sebenarnya. Terus pas gue ikut teman-teman gue kan pada buka kan PPKB, keterima gitu. Dan gue juga nggak berani kayak buka punya gue karena gue nggak mau kayak naruh hopes gue terlalu tinggi gitu. Terus gue bilang orang tua gue kayak udah keluar nih segala macam bla bla bla, tapi kayak bukanya nanti aja gue. Nah tiba-tiba setahu tanpa di luar pengetahuan gue, bokap gue tuh buka nama gue duluan, dan ternyata kecemplung lah gue masuk di Fasilkom. Di situ lah rezeki gue tuh loh. Jadi akhirnya gue masuk. Yang awalnya gue kayak gak expect apa-apa, tiba-tiba kayak gimana ya, lu dapat sesuatu yang kayak lu gak expect lah, istilahnya kayak senang banget gak sih, kayak istilahnya bonus banget kan, udah masuk lewat undangan, gak harus SBM, gak harus belajar apa segala macam. Jadi benar-benar kayak istilahnya miracle lah menurut gue, kayak masuk kayak bersyukur banget bisa masuk. Sesudah lewat fase itu gue nggak kayak udah dapat kuliah kan, jadi kayak cuma ngikutin US, UN segala macam. Nah mulai di kuliah masuk UI, terus akhirnya masuklah ke pelajaran
pertama gitu loh, kelas pertama. Oke kan, oh belajar gini nih di sini belajar IT. Tapi gue harus bilang kalau sebelumnya itu gue nggak ada sama sekali background IT gitu. Gue purely masuk Fasilkom karena gue pengen belajar dari nol, karena waktu dulu kan gue juga pernah ikut open house Fasilkom kan. Terus kayak kating juga bilang, nggak apa kalian kalau yang nggak pernah belajar coding nggak masalah, karena di sini pasti belajarnya dari nol gitu. Ya udah, gue masuk segala macam dengan high hopes tinggi, dan gue bisa kayak istilahnya stay lah di sini dengan bisa keluar jadi alumni UI gitu. Terus pas gue masuk internasional tuh, jadi gue istilahnya apa ya, gue bisa bilang culture shock mungkin ya. Jadi gue kaget gitu sih. Jadi karena di Inter di di Computer Science Internasional di Fasilkom, mungkin kalian juga udah pernah dengar cerita dari teman kalian seangkatan atau gimana, istilahnya kalau menurut gue bisa dibilang kayak akselerasi pas SMA gitu. Jadi istilahnya lo dapat pelajaran inti, pelajaran kayak PSD, lu belajar kayak hal-hal yang kayak bener-bener ribet banget gitu. Jadi mungkin kayak kalian udah pernah ngerasain, yang pernah dengerin juga, yang sekarang lagi dengerin kayak pernah ngerasain apa yang gue lewatin. Kayak gue ngerasa kehidupan kuliah gue tuh bener-bener solid untuk belajar gitu loh. Jadi gue misalkan gue masuk kelas nih pagi dari kelas jam 8, kelas jam 10, kelas jam 1 gitu. Terus misalkan yang teman-teman yang reguler gue kayak pada ada kegiatan kayak misalkan nongkrong, atau mereka tetap di Pacil, mungkin di perpus, atau misalkan di kantin segala macam. Kan dulu kan masih gedung lama kan waktu tahun pertama gue. Jadi situ kayak istilahnya kayak seru banget gitu ya. Tapi gue ngerasa gue ngerasa dari belajar itu gue udah capek banget gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak hari itu gue belajar banyak banget nih, kayak banyak yang harus gue kejar juga, karena gue ngerasa diri gue bukan yang pinter-pinter banget kan. Tadi gue juga udah bilang gitu loh, gue bukan tipe fast learner gitu. Jadi gue harus kayak belajar, dan waktu yang tadinya gue bisa pakai buat berbaur apa segala macam tuh gue kayak kekonsum buat belajar, ngulang pelajaran. Jadi kenapa alasannya kayak dulu gue jarang ikut organisasi juga karena itu. Nah, tapi kayak waktu berjalan tuh gue pikir ya udahlah, mungkin kayak adaptasi. Nah, terus di sini gue bisa lanjutin sih sebenarnya ke poin berikutnya. Kayak gue masuk ke SBF kan. Dulu kan ada sekolah BEM Fasilkom kan, SBF itu. Nah, di SBF itu waktu itu gue mikir ya udahlah, cobalah, nggak apa-apa, ini kan istilahnya kayak pertama kali yang gue ikutin kan, coba SBF apa segala macam. Terus disuruh pilih tuh maunya kayak bagian apa gitu. Nah, kebetulan gue bilang gue di kayak sekolah olahraga, di SMA pun gue sekolah olahraga apa segala macam. Jadi gue ikutnya ke Depor gitu. Mungkin gue ceritain kali ya di SBF dulu. Nah, di SBF dulu itu gue itu, kalau kalian waktu sebelum masuk Depor ada SBF juga? Online juga nggak sih atau kayak gimana? Iya, SBF ada online kan lah. Jadi kalau dulu itu gua disuruh sama Depor-Depornya untuk buat acara kayak acara jadi buat event lah. Waktu itu kayak tiap tahun kan dari SBF itu ada event. Nah, waktu yang gue SBF itu sama teman-teman gue di teman-teman 2018 itu buat acara Runtime Hero itu kayak yang lomba lari itu kan, kalian juga pasti pada tahu kan. Waktu itu gue buat keberapa ya, 4.0 atau berapa gitu, gue lupa deh, pokoknya 3 atau 4 gue lupa. Kebetulan gue waktu gue ngurus di SBF itu sebagai kalau nggak salah ketua acara deh. Gue ketua acara, jadi gue tahu teman gue itu ketua pelaksana itu si Iqbal. Nah, si Iqbal itu menuju gue buat ketua acara, karena waktu di SMA gue kan pernah megang Skype itu. Jadi kayak dia bilang, gue pengen acaranya lo yang megang Evi, karena gue tahu kayak lo punya pengalaman kayak di Skype. Gue bilang kayak ya udah, gue coba juga, itu kan sesuatu yang baru juga buat gue kan. Jadi gue bilang kayak udah nggak apa, coba. Nah, kebetulan gue coba, terus gue urusin kayak acaranya gimana, terus mini gamesnya gimana. Waktu itu gue ikut mini gamesnya, ada beberapa kayak lempar bola apa segala macam, dan overall seru banget sih. Kayak gue pengalaman di SPF itu menurut gue kayak apa ya, kenal sama Depor, terus kenal sama kating-kating, kita cerita kayak gimana ya kalau SPF ini yang diambil siapa aja. Ntar dari SPF ini kan kayak diambil nih bibit-bibit yang bisa diambil jadi BEM gitu kan. Kita tahu semua kayak dinilai juga dari sini kayak dia berpengaruh nggak di SBF ini, di acara ini dia bagus nggak kinerjanya segala macam. Jadi kita cerita itu, jadi banyak positif yang gue ambil dari SBF itu. Nah, tapi setelah SBF itu selesai, kan baru dibuka tuh kalau salah open rec buat BEM deh kalau nggak salah ya. Kalau di akhir semester 1 pak, gue lupa deh. Pokoknya pas gue masih belajar itu dibuka tuh open rec segala macam. Nah, temen gue yang di kelas gue tuh ada yang ikut, ada yang malas gitu kan, kayak udahlah capek gue kayak belajar apa segala macam. Terus gue yang tadinya pengen ikut Depor, kayak gue pengen banget nih kayak seru nih segala macam. Gue jadi mikir balik karena itu pelajarannya yang numpuk, terus kayak waktu gue kesita segala macam. Sementara gue ngerasa
social life gue juga apa ya, kayak istilahnya gue cuman kuliah terus pulang tuh juga cuman kayak paling main bentar terus belajar lagi gitu loh, kayak main bentar terus gue di kosan sama teman gue kayak ngulang lagi materi-materi yang hari ini dipelajarin gitu. Jadi pengalaman yang bisa gue relate paling dari kayak dikit sih, karena gue waktu itu juga belum gue state gue di Fasilkom itu gue belum jadi pro player, jadi kayak masih kayak jadi casual gamer aja lah, kayak gue suka main tapi gue masih di UI kan, jadi gue paling main pas di kos atau pas pulang ke rumah gitu. Jadi kalau pas di kelas jadi tetap ngebagi waktu sama kelas tuh tetap gue maintain sih gitu, jadi kayak nggak ada problem gitu sih paling pengalamannya di SBF di Fasilkom gitu. Berarti kalau buat masuk SBF itu buat kayak yang sekarang kan baru ada maba nih ya kak ya. Menurut kak itu rekomend berarti ya, kakak gimana? Gue rekomend banget. Iya, kalau menurut gue itu kayak pondasi kalian lah. Kalian mau masuk ke kalian mau terjun ke dunia organisasi di SBF itu, kalian istilahnya kan kayak magang gitu kan, kayak magang sebagai pengurus BEM atau pengurus kayak organisasi gitu. Jadi kalau menurut gue kalau bisa ikut aja, itu yang bisa jadi kayak konsiderasi kalian gitu, kayak bakal mau ikut BEM atau enggak. Mungkin kalian mau buat organisasi aja deh, gue gak ikut BEM juga bisa gitu loh. Jadi menurut gue sih penting banget sih masuk ke SPF gitu. Mantap. Jadi nggak ada alasan lain ya buat kayak nggak nyobain masuk SPF? Iya, menurut gue sih gitu ya. Menurut gue sih kalau kalian ada waktu ikut aja. Jadi sahabat nih Dil ya, Mama Baba yang mungkin lagi dengerin mau daftar SPF langsung aja. Bener banget. Dari BEM Fasilkom. Oke, paling langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak, yang tadi sempat kakak singgung di awal, yang kenapa kakak itu mutusin buat keluar UI? Oke. Jadi gini, awalnya gua di semester 1 tuh gua juga nggak nilai gua juga nggak bagus-bagus banget, kayak oke lah gitu. Kayak dulu gua mindset gua tuh yang penting lulus gitu loh. Kayak gua kan pertama kali masuk UI terus kayak gua ketemu teman-teman yang kayak printer, teman-teman yang kayak bener-bener brilian, kayak belajar dikit bisa, ada yang rajin banget gitu. Jadi gue bertemu sort of people yang menurut gue tuh hal yang baru gitu di sekitar gue, kayak bener-bener menurut gue nih lingkungan yang sebelumnya nggak pernah gue dapetin gitu di SMP, di SMA. Walaupun gue tahu teman-teman gue pinter, gue tahu kayak teman-teman pinter, tapi di sini tuh kayak a whole new level gitu menurut gue. Orang yang rajin banget, orang yang pinter banget gitu loh. Jadi pas selama gue masuk ke Fasilkom ini selama 1 semester udah gue jalanin kan. Gue kuliah, terus habis itu kayak belajar apa segala macem, UTS, terus UAS kan. Jadi gue seru nih, kayak bisa nih segala macam. Nah pas nilai itu keluar, gue inget banget gue itu ada ngulang pelajaran sekitar berapa ya? Kayaknya 2 deh, seinget gue. Jadi dari 5 matkul, gue yang lulus tuh 3, tapi 2 ngulang. Dan yang 3 yang lulus itu kayak nilainya juga cuman kayak B atau C itu gue lupa. Jadi kayak belum kayak pas-pasan dah, gue belum kayak bukan orang yang belum kayak pinter banget gitu. Tapi teman-teman yang gue belajar bareng itu kayak mereka dapat B plus, amin, kayak benar-benar kayak gue ngerasa wah gila nih. Gue benar-benar kayak I have a lot of catching up to do gitu, kayak benar-benar kayak gue ngerasa gue tuh harus kayak up myself itu kan. Ya udah gue dedikasi di semester 2, gue udah set plan, gue bakal ngulang ini di semester 2, gue ngambil ini untuk bisa ngambil gue ngambil kalau salah ngulang yang benar-benar kayak gue ngulang parah banget tuh di PSD deh seingat gue, karena PSD itu bener-bener kaget gue jujur aja kalau misalkan kalian pernah ambil PSD ya mungkin kayak mama baru kalian bakal ngambil matkul PSD itu. Kalau kalian nggak punya background IT mungkin kalian bakal bingung karena kayak kalian ke dunia baru gitu loh, kalian belajar tentang apalah hardware lah, lu tentang belajar kayak pokoknya lu ini yang gue ketawa-tawa gue udah tahu nih, kayak pernah ngerasain juga kayak apalagi waktu itu kan gue offline kan, kayak bener-bener kayak wah ini kayak belajarnya di auditorium yang isinya kayak hampir 200 orang, 100 sampai hampir 200 orang tuh kayak pas belajar tuh kayak oh ya gue ngerti, tapi pas ngulang di rumah sendiri kayak kok gini, kayak harus ada menurut gue tipe yang harus ada guidance lah, harus ada kayak bantuan temen gitu. Jadi selama gue belajar tuh gue selalu belajar bareng, kerja kelompok apa segala macam. Nah pas gue udah set my goals di semester 2, gue bakal ngulang ini nih, gue bakal ngulang PSD biar gue bisa ngambil yang setelahnya, gue lupa abis itu ngambil apa. Jadi kayak kan di Fasilkom kan ada ini kan kayak lu ngambil matkul ini biar bisa ngambil matkul ini, ngambil matkul ini biar bisa ngambil matkul ini. Jadi gue ngulang tuh buat ngambil itu. Terus gue ngambil kayak semester 2 gue ngambil kayak ALIN, DDP 2, terus gue ngambil PSD lagi, terus gue ngambil apa gitu gue lupa. Nah pas di semester 2 ini gue ngerasa oke nih gue bisa kayak kecap gitu. Nah tapi pas as time goes by gue belajar kelas segala macam, di akhir semester 2
gue tuh ngerasa kayak apa ya, capek gitu loh. Capek dalam artian kayak gue ngerasa ini tuh bukan kehidupan kuliah yang gue bayangkan, gue ngerti nggak? Jadi kayak gue nggak ada free time. Istilah free time tuh kayak nggak ada waktu sama temen. Gue lebih ke belajar, gue lebih ke apa ya? Pikiran gue cenderung kayak gimana caranya gue bisa survive di Fasilkom gini gitu loh. Jadi kayak dengan survive dengan istilahnya bukan nilai pas-pasan aja, dengan nilai yang bagus gitu. Terus gue waktu semester 2 gue jalanin, pas udah makin kayak udah habis selesai UTS, gue tahu nilai gue kan nih gue bisa nih lulus segala macam. Tapi pas udah setelah UTS tuh gue lebih ke kayak apa ya? Lebih ke gue introspeksi diri sih, lebih kayak introspeksi diri. Gue ngerasa gue di Fasilkom nih gue nggak seneng gitu loh. Kayak gue ngikutin, gue punya teman ya lumayan banyak lah, gue punya teman deket di internasional maupun di reguler. Gue punya beberapa teman di reguler, punya teman deket juga. Gue ngerasa kayak mereka tuh lebih ke apa ya, lebih ke ngerasa kayak kebersamaan gitu di reguler. Gue bukannya kayak bandingin reguler sama internasional, tapi yang ini yang gue rasain kayak di reguler tuh mereka kayak lebih rame, lebih bareng apa segala macam. Tapi sementara di internasional nih kayak gue ngerasa kayak ketinggalan gitu loh. Oke, gue punya teman deket di internasional, tapi secara akademik wise tuh gue kayak ketinggalan gitu. Jadi gue ngerasa kayak wah ini harus ada sesuatu yang kayak berubah gitu. Jadi gue coba cara belajar gue berubah, time spend gue berubah, kayak gue lebih sering belajar daripada kan gue kayak nongkrong sama teman atau misalkan gue main apa segala macam. Udah gue ubah, tapi balik lagi tadi gue bilang gue nggak ngerasa kayak apa ya, nggak ngerasa apa yang gue pelajarin tuh apa yang gue mau gitu loh. Jadi gue ngerasa aduh ini nggak bisa nih kayak gini nih. Kalau misalkan katakanlah gue lanjutin di Fasilkom, oke, gue bisa survive paling nilai gue pas-pasan atau misalkan nggak bagus-bagus banget karena gue tahu kemampuan gue gitu kan. Terus katakan gue survive juga nggak tahu di mana ya, let's say who knows, kayak misalkan nanti di semester 3, 4, 5 atau 6 gue stuck gitu loh, kayak benar-benar gue nggak bisa lanjutin lagi karena kan kita ada SKS yang harus diambil kan untuk istilahnya kayak pas gitu loh untuk lulus gitu loh. Nah, gue takutnya kan gak ada yang tahu sementara gue udah survive nih semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 katakan. Tapi dengan nilai yang pas-pasan aja gue bisa, tapi ntar semester 5, semester 6 gue bener-bener struggling, terus tiba-tiba gak pas kan gimana, tiba-tiba gue di DO kan gak ada yang tahu gitu loh. Jadi kayak istilahnya gue mikir nih kayaknya gak bisa nih kayak ini, kayaknya gue harus mikir outside the box. Gue mikir kayak bigger picture gitu gue istilahnya, kayak gue nggak bisa ngeutamain ego gue harus di Fasilkom, gue harus lulus apa segala macam. Gue harus lihat bigger picture ya. Gue ngerasa gue nggak bisa terus kayak gini, nggak bisa dipaksa, dan gue ngelihat dari sisi kayak di luar akademis, gue ngeliat segi finance, segi biaya, terus gue di segi waktu juga gitu loh. Jadi gue ngerasa kalau misalkan gue paksa di kayak survive terus, gue bakal harus dedikasi kayak semuanya ke kuliah ini, dan gue harus berangkat ke kayak university partner itu di 2021, harusnya tahun ini kalau semuanya kayak part of the plan gitu. Gue masuk 2018 kan, harusnya gue berangkat di tahun ini, dan setelah kayak gue gather info kayak gimana cara kayak berapa sih living cost di sana, kan cuma ada Australia deh kalau di Fasilkom, kalau salah cuma ada Australia living costnya di sana tuh berapa, terus kayak biaya yang dikeluarkan untuk university di luar itu berapa. Dan setelah gue hitung-hitung tuh bener-bener kayak jumlahnya tuh banyak banget. Gue bisa bilang banyak banget, gue mungkin gak bisa sebut berapa karena mungkin ada yang tahu juga atau gimana, mungkin agak sensitif untuk beberapa orang. Menurut gue ini kayak jumlahnya sangat banyak, dan gue belak-belakan aja, gue bukan dari background yang kayak ada banget, gue bukan yang kayak orang yang kayak tajir militer gimana, kayak oke lah gue alhamdulillah ada, tapi gue nggak yang kayak sangat bercukupan gitu, enggak. Jadi gue ngerasa gue dengan see the bigger picture ini, gue bisa ngebantu orang tua, gue bisa ngebantu diri gue sendiri gitu loh. Gue bisa ngebantu dengan adik gue, mungkin adik gue kan, gue punya 2 adik, gue anak pertama, gue punya 2 adik, dan 2 adik gue ini waktu itu lagi SMA sama kayak masih SD gitu. Jadi kayak istilahnya gue ngerasa gue nggak boleh selfish lah istilahnya. Kalau misalkan katakanlah gue lanjutin ngeluarin duit sebanyak itu, terus tiba-tiba gue nggak seneng atau misalkan gue nggak happy segala macam, gue kasihan dong orang tua gue gitu loh. Jadi kenapa gue keluar tuh sebenarnya konsiderasi banyak hal sih, kayak mulai dari orang tua, terus kayak kesenangan diri gue sendiri juga. Gue ngerasa nggak cocok, jadi kayak bisa digaris bawahin tuh, gue ngerasa kayak nggak cocok aja sama pelajaran di computer science in general gitu. Karena gue pengen masuk SI kan tadinya. Jadi gue ngerasa wah kayaknya ini bukan yang gue cari gitu loh. Nah jadi akhirnya gue decide buat kayaknya this is it lah, ini kayak oke, gue berat gitu loh ninggalin UI. Semua orang kan pada bilang ke gue kan, kayak lu mantan UI, kenapa lu cabut UI, kan UI susah segala macam. Ya itu kayak
gue nggak bisa ceritain ke semua orang kenapa background gue keluar tuh kayak konsiderasi gue untuk keluar tuh kayak banyak banget gitu loh. Jadi kayak untuk sampai tahap di titik gue bilang kayak yaudah deh gue ngundurin diri aja itu kayak banyak gitu loh. Jadi ya berat memang, gue akuin gue sedih gue keluar UI, kayak ini salah satu kayak dream kampus gue gitu loh. Kayak udah masuk, terus kalau udah masuk kayak lu segampang itu sih keluar. Jadi kayak gue bilang ya nggak segampang itu juga, gue dengan berat hati kayak sedih juga harus ninggalin temen, ninggalin kemauan orang tua apa segala macam. Tapi itu gue ngerasa kayak for the greater good juga. Jadi ya udah, gue ambil sisi positifnya aja lah istilahnya gitu. Gitu. Kenapa gue keluar sih solely itu sih alasannya. Jadi gitu. Gila sih, keren banget sih kayak apa ya? Butuh itu step yang gede banget ya buat keluar dari UI dan udah masuk Fasilkom aja itu udah sebuah perjuangan lah. Iya, benar banget sih. Gue udah ngerasain sendiri juga. Nah tadi lu sempet singgung juga tuh kan kayak di Fasilkom waktu belajarnya banyak tapi lu masih sering-sering main game gitu ya di kosan di luar. Nah itu lu gimana sih kayak tiba-tiba lu dari mulai main e-sport sebagai hobi tiba-tiba sekarang udah masuk ke karir jadi pro player tuh gimana tuh perjalanannya itu kan? Oke, jadi gue pertama kali main game PC tuh di 2017an deh. 2017an gue masih SMA kan, masih SMA kelas 2. Itu tuh awalnya kayak cuman ya udah main biasa doang, kayak mungkin di sini juga apa banyak yang gamer kayak tahu kayak casual gamer aja main sama teman, isi waktu kosong gitu loh. Tapi waktu pas gue main itu kayak gue main awalnya casual, tapi gue ngerasa kayaknya skill gue nih mungkin bisa kalau misalkan gue seriusin gitu. Gue ngerasa kayak dibanding teman-teman gue tuh gue punya kayak sesuatu yang lebih dari mereka gitu. Gue ngerasa gue main tuh bukan buat have fun aja. Setelah gue main berapa lama tuh gue ngerasa main tuh gimana caranya gue bisa kayak jadi jago lah istilah gitu. Terus gue ngelihat kayak pro player scene di luar negeri gitu, misalkan di Eropa atau di mana kayak gimana ya cara jagonya kayak mereka gitu. Padahal gue juga dulu ngerasa sebenarnya circumstances gue tuh minim banget gitu loh, kayak mulai dari mulai dari fasilitas gue juga cuma punya laptop yang kayak bukan nggak bagus banget lah gitu buat main, kayak biasa aja gitu. Terus kayak gear-gearnya juga ya orang bisa bilang kayak sebenarnya mediocre lah, biasa aja gitu, bisa dimainin tapi kayak bukan yang setup yang kayak buat yang kayak wah berapa mahal nih segala macam kayak gitu. Dan yang paling gue yang paling gue concernnya itu di orang tua gitu. Nah orang tua gue itu dari zaman SMA gue itu nggak pernah suka gue main game gitu. Mereka nggak apa-apa gue main game karena mereka tahu sebenarnya ya udahlah ngelepas stres apa segala macam. Tapi mereka ngeliatnya tuh gue tuh kayak naruh game tuh kayak di atas segalanya gitu. Which is sebenarnya menurut gue nggak gitu. Tapi mereka ngeliatnya, wah main mulu nih pagi siang sore malam kalau lagi liburan gitu. Kayak kalau disuruh apa kayak nggak mau apa segala macam. Tapi gue ngerasa kayak mereka tuh kayak nggak tahu kayak apa yang kayak udah gue lewatin kayak di kampus misalkan di kosan gitu. Gue kayak capek ngerjain tugas atau apa. Jadi pas di rumah tuh gue pulang, gue Sabtu Minggu tuh ya udah gue main aja di rumah, gue nggak keluar rumah. Terus kayak cuma di rumah doang main apa segala macam. Tapi dibilangnya kayak main game mulu agak belajar gitu. Jadi kayak istilahnya ada backlash lah sama orang tua gitu. Nah jadi kenapa bisa main game terus kayak selama belajar itu gue lebih ke apa ya, waktu gue main game itu gue lebih ke cari waktu gimana caranya gue bisa main game itu. Gue gak mau kayak ngebuat kayak start a fight sama orang tua gue, tapi gue juga harus bisa kayak fulfill inilah kayak keinginan diri gue buat refreshing istilahnya. Kayak gue harus kayak, karena gue tahu kayak refreshing yang gue butuhin tuh bukan yang kayak keluar rumah nongkrong sama teman atau misalkan kayak kemana gitu. Gue lebih senang tuh kayak gue di rumah gue main game nih kayak berapa jam sehari gitu, tapi gue ngerasa gue puas gitu loh, kayak free time gue terpenuhi lah istilahnya gitu. Jadi gue lebih yang suka kayak main game di rumah segala macam. Nah di situ tuh orang tua gue tuh kayak gak paham lah istilahnya di situ. Nah waktu pas gue masuk Fasilkom itu sebenarnya mungkin gue dibilang sering main game juga enggak ya, karena gue juga tahu kan kayak prioritas kayak lebih ke belajar apa segala macam. Mungkin kalau misalkan kayak ada teman-teman Fasilkom gue yang 2018 internasional di sini denger, mungkin lo tau lah kayak pas kita di kosan apa kayak kalian belajar gue paling cepet capek apa gimana, kayak paling cepet kayak burnout istilahnya. Karena gue memang bukan yang kayak tipe tadi gue bilang tipe yang kayak benar-benar cerdas banget gitu. Jadi kayak istilahnya orang lihat mungkin wah lu sering banget main game ya, padahal menurut gue tuh kayak porsi main game gue sama kayak porsi belajar gue tuh kayak udah gue prioritasin gitu, kayak belajar tuh kayak lebih di atas gitu. Tapi waktu di Fasilkom tuh gitu, udah gue dulu pertama kali main game PC itu kan main Counter Strike kan, CSGO, main CSGO. Terus gue main awal casual gitu. Nah pas di 2018an gitu, pas gue abis lulus kuliah tuh gue baru iseng-iseng kayak ikut turnamen,
ikut turnamen kecil-kecilan sama teman-teman gitu kan, kayak main. Gue masuk pro juga enggak sih hitungannya kalau CS sih. Semi pro pun gue nggak bilang gue semi pro deh. Gue bisa main, tapi nggak yang kayak semi pro juga enggak, pro juga enggak gitu. Dan waktu itu kan scene CS gue kan udah mulai redup ya, udah mulai mati gitu kan. Kayak udah nggak ada lagi yang main, turnamen tinggal dikit gitu. Jadi gue istilahnya gue main tuh ya udah sama teman-teman gue, cuman main Faceit berlima bareng Q5 kayak buat tambahin dulu aja, kayak istilahnya bukan buat achievement tapi lebih ke apa ya, spending time sama teman aja lah, spending free time gitu. Nah, waktu gue di Fasilkom itu gue ngerasa gue udah menyingkirkan kayak impian gue buat jadi pro player gitu. Gue dulu sempet kayak mimpi kayak garis keras gitu, gue pengen buat jadi pro player gitu. Tapi pas gue masuk UI itu gue tahu kalau gue masuk UI gue harus milih satu gitu, antara jadi pro player atau bagus di UI. Gue mikirnya gitu awalnya. Terus habis itu gue tapi setelah gue mikir kayak gitu, gue ada juga pikiran kenapa gak coba dua-duanya gitu loh. Kenapa gak coba kayak gue belajar banget, tapi gue coba kayak bisa maintain kayak di Sabtu Minggu kayak main segala macam. Nah pas gue coba tuh nggak bisa gitu loh. Nah pas coba nggak bisa, akhirnya udah gue singkirin kayak mimpi jadi pro player gue cuma main kayak Sabtu Minggu doang, kayak sekolah apa segala macam. Terus gue jalanin berapa bulan dan akhirnya itu gue bilang capek, gue kayak benar-benar kayak nggak kuat lah istilahnya, kayak gue nggak bisa kayak multitasking fokus di dua hal gitu. Jadi gue fokusnya ke satu. Dan tadi gue ceritakan kenapa gue background gue keluar UI itu kenapa. Terus pas abis gue keluar UI itu gue sempet, karena gue ada sedikit free time kan, jadi gue nunggu beasiswa untuk ke Malaysia ini. Gue ada free time kayak dari 2019 akhir gitu. Jadi gue mulai ikut lagi tuh kayak turnamen kecil gitu. Gue kenal sama orang baru apa segala macam. Itu masih di CS gue kan. Terus pas gue udah masuk ke 2020, pas gue udah masuk ke kuliah itu, orang tua gue bilang lagi, udah ya ini sekarang fokus kuliah, gak ada lagi main-main segala macam. Dan gue pun mindset gue udah kayak gitu lah. Ini gue tinggalin game ini, kayak di Malaysia tuh gue tinggalin game. Gue gak ada lagi yang kayak istilahnya nyoba dua kayak kuliah dan pro player gitu, gue nggak coba lagi. Ya udah, jadi gue ke Malaysia, gue tinggal sendiri segala macem. Terus AE kan gede banget kan organisasi yang di Indo, yang salah satu yang paling gede gitu loh, Alter Ego. Pas gue ditawarin ini, gue benar-benar mixed feelings gitu loh. Gue seneng banget, tapi at the same time gue sedih banget karena gue tahu reaksi orang tua gue tuh bakal gimana gitu loh. Oke, ini mungkin lanjut nih Kak. Iya, pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Ed Faris Sumer sama Ed Davin Johan HP. Oh, gue ya? Iya. Alter Ego record kita berlima, terus kita masuk segala macam. Nah, pas di Alter Ego ini, gue mulai open up ke orang tua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy and thrive through halftime.